Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu tentang definisi atau pengertian komunikasi audio. Komunikasi audio adalah komunikasi yang terjadi antar sistem dalam bentuk suara yang ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi audio. Yang pertama, ada audio streaming, adalah jenis audio yang langsung diputar di internet. Hal ini tentu berbeda dengan yang di-download atau disimpan terlebih dahulu lalu diputar. Contoh web atau aplikasi yang menyediakan audio streaming adalah Django, iHeart, Spotify, Joox, dan lainnya. Yang kedua, audio visual adalah perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar. Biasanya digunakan untuk presentasi, home theater, dan lain sebagainya. Yang ketiga, audio respon adalah suara yang dihasilkan oleh sistem, baik itu komputer maupun perangkat lainnya. Hal ini terjadi karena output suara yang dihasilkan itu berasal dari input tertentu. Misalnya ketika memencet tombol panggilan di HP, pasti akan terdengar suara tut dan lainnya. Yang keempat, audio oscillator adalah produk dari perusahaan Hewlett-Packard. Produk ini digunakan oleh Walt Disney Studios dalam pembuatan filmnya yang bernama Fantasia. Yang kelima, audio modem riser adalah kartu plug-in dalam motherboard Intel yang memuat sirkuit modem atau audio. Fungsi sirkuit modem adalah mengubah data audio menjadi sebuah data lainnya seperti internet atau data visual, sedangkan sirkuit audio adalah murni untuk menerima data audio. Yang keempat, jenis format audio. Yang pertama yaitu MP3 atau MPEG 1/2 atau LED audio layer 3. MP3 adalah format audio yang paling populer pada saat ini. Format ini menggunakan algoritma audio lossy compression dapat mengurangi ukuran file. Yang kedua AIFF dan AIFC atau audio interchange file format. AIFF adalah format file yang tidak dikompres yang dikembangkan oleh Apple dan Macintosh dan platform unik. Yang ketiga, OGG dan OGG Vorbis. OGG adalah format multimedia gratis yang dirancang untuk streaming dan penyimpanan yang sangat efisien. Yang keempat, ada WAV, adalah standar audio yang dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. WAV adalah format utama untuk menyimpan data audio pada Windows dan menggunakan metode yang sama dengan AIFF untuk menyimpan data. Yang kelima, ada AAC atau Advanced Audio Codec. AAC adalah sistem lossy compression untuk file audio yang dikembangkan oleh Motion Picture Export Group yang untuk menggantikan MP3 yang mempunyai kelebihan yaitu kompresi lebih efisien dan kualitas suara audio yang lebih baik dan mendukung audio multi-channel. Yang keenam yaitu ada WMA atau Windows Media Audio. WMA adalah kodek untuk lossy compression yang dikembangkan oleh Microsoft untuk menyaingi MP3. Yang terakhir ada Real Audio. Real Audio adalah kodek audio yang dikembangkan oleh Real Networks pada tahun 1995. Kodek ini awalnya hanya digunakan untuk transmisi bandwidth yang rendah. Yang terakhir yaitu contoh komunikasi audio. Yang pertama ada telepon, adalah sebuah alat yang dimana harus terdapat dua perangkat agar komunikasi dapat berjalan. Telepon menggunakan sinyal gelombang radio yang diubah ke data audio. Yang kedua yaitu radio. Jika telepon membutuhkan dua perangkat agar terhubung, maka radio cukup satu, karena radio hanya bertindak sebagai klien atau penerima data dan tidak bisa menjadi server atau pengirim data. Untuk server sendiri membutuhkan alat khusus yang membuat frekuensi audio agar bisa memancarkan sinyal radio dan dapat diterima oleh radio. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.